Dengan perasaan ceria dan semangat bekerja, Rika berangkat bersama lelaki yang biasa mengantarnya, yaitu Franz. Mobil hitam yang ditumpangi dia telah berbelok arah saat di pertigaan jalan ke jalur menuju rumah sakit tempatnya bekerja. Mereka tak sadar begitu di pertigaan itu, ada kendaraan lain yang sengaja membuntuti dari belakang. Dari dalam mobil yang mengikuti, pria tampan berjas abu tua itu tampak awas menatap lurus ke depan, dengan alis kadang-kadang terangkat atau mengernyit. Apa mereka selalu pergi bersama begini? Gumam Alex pelan menatap mobil hitam di depan sana yang hampir saja ketinggalan jejak. Dia menginjak pedal gas menambah kecepatan laju mobil sampai jaraknya cukup dekat. Sungguh si Franz. Apa dia berniat memonopoli kehidupan di Kanza? Sampai pulang pergi selalu diantar jemput. Ucapan Alex sedikit menggeram diakhiri hela napas pelan terdengar kekesalan dari nada suaranya. Franz, sialan. Bahkan kau bisa bertemu tiap waktu dengannya. Dan sesaat berkata seperti itu, mobil yang dinaiki Rika telah memasuki dan terhenti di pelataran gedung rumah sakit. Alex pun ikut memberhentikan mobilnya tidak jauh dari belakang mereka yang sengaja mencari tempat agar tidak terlalu mencolok dan ketangkap pandang oleh si Franz. Dari dalam mobil hitam di pelataran tersebut, turunlah gadis dari dalam pintu penumpang depan. Sejenak gadis itu memberi salam dengan lambaian tangan, lalu setelahnya, mobil hitam itu pun kembali melaju meninggalkan Rika dan keluar dari pelataran gedung rumah sakit hingga melaju ke jalanan lagi. Melihat itu, segera Alex melepaskan seatbelt dan bergegas keluar mobil untuk mengejar gadis yang sudah berjalan menaiki anak tangga teras hendak memasuki pintu gedung. Alex melangkah lebar berusaha menyusul langkah gadis yang sudah berjalan di depannya. Di Kanza, tunggu. Refleks Alex meraih bahu gadis itu sehingga langkah kakinya terhenti. Rika berbalik dan melihat si pemilik tangan yang bertengger di bahunya. Tuan Sekretaris? Dia menatap dengan alis tertaut memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada apa Anda menemui saya lagi? Seperti biasa. Reaksi dia selalu lucu setiap bertemu denganku. Gumam Alex dalam hati merasakan sakit yang berdenyut di lubuk hati paling kecil. Bibir dia ketarik membentuk senyuman menyembunyikan perasaannya dan menyapa secara natural. Bukankah seharusnya kamu menyapaku selamat pagi? Rika mengulas senyuman kepaksa dan membalas sapaan. Ya, selamat pagi. Jika tidak ada yang akan Anda bicarakan lagi, saya permisi. Ketus dia lalu berbalik melangkah pergi. Segera Alex mengejar kembali dan mensejajari langkah kaki gadis tersebut. Kau selalu terburu begini, padahal aku selalu ingin berbicara denganmu. Lirikan sebal dari Rika malah membuat bibir Alex tersenyum lebar. Palingan Anda akan membicarakan hal yang sudah tahu pasti akan jawabannya kan? Jadi berhenti membuang-buang waktu untuk menanyakan hal tak perlu lagi. Sengaja Rika mempercepat langkah kakinya yang terlihat jelas kalau dia ingin menghindar. Namun Alex tak mau kalah. Dia ikut menambah kecepatan sehingga langkahnya kembali sejajar. Apa begini sikapmu terhadapku? Padahal kita sudah menjadi pasangan kekasih. Tuan Sekretaris, serobot Rika seiring langkah kakinya terhenti. Dia menatap tegas tak terbaca pada lelaki yang malah membalas menatapnya dengan santai dan tenang. Dia menghembuskan napas panjang dan membuang muka. Ada apa Rikanza? Apa kau baik-baik saja? Heran Alex bertanya. Tidak, saya tidak baik-baik saja. Apalagi setelah mendengar perkataan Anda. Oh bukan. Terjeda sejenak, sengaja Rika mencondongkan tubuh untuk lebih dekat ke lelaki tersebut, sehingga menciptakan rona merah di pipi Alex. Dan bisakah Anda berhenti menyebutkan pasangan kekasih? Karena saya tidak pernah menyetujuinya, bisik Rika dan menarik dirinya kembali. Kalau begitu saya permisi. Mohon jangan ikuti saya. Kemudian dia berlalu pergi meninggalkan si Alex yang sudah termatung di tempat. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Alex menatap punggung gadis yang mulai menjauh. Seiring senyuman di bibirnya terukir sangat manis penuh ketertarikan. Dia sangat menggemaskan. Baiklah, untuk pagi ini cukup di sini dulu. Kemudian dia berbalik ikut pergi ke arah jalan berlawanan.
Begitu sampai di ruangan khusus pekerja medis, Rika langsung menjatuhkan diri ke atas kursi. Dia terbengong menatap satu titik sambil memegang bagian dadanya merasakan debaran keras dari jantungnya. Sungguh deh, dia orang paling aneh yang baru pertama kali aku temui. Ada ya orang kayak dia? Mana pesonanya itu sangat mematikan lagi. Hampir saja aku dibuat meleleh. Ocehan Rika pelan terbayang lagi wajah tampan si Alex yang semakin membuat debaran di jantungnya bertambah cepat sampai wajahnya berubah jadi merah padam. Seseorang berseragam medis memasuki ruangan. Bidan, panggilannya menyadarkan gadis yang terbengong itu dari lamunan. Oh, iya. Rika tersenyum kikuk. Bidan sakit. Hah? Tidak kok. Saya baik-baik saja. Gelagap Rika tersenyum cengengesan. Alis perawat tersebut mengkerut menatap selidik. Tapi kok wajah bidan merah banget deh. Yakin bidan gak demam? Oh, ini karena udara di sini sangat panas. Iya, udara di sini sangat panas. Tawa canggung Rika sambil mengibaskan tangan di depan wajah seakan sedang mengipas. Yah, syukurlah kalau bidan baik-baik saja. Soalnya hari ini dokter Delima izin cuti dan juga bidan Pani masih cuti. Jadi sebisa mungkin bidan harus jaga kesehatan ya. Kalau bidan juga ikutan sakit, siapa yang akan tangani pasien? Ocehan gadis perawat tersebut. Seperkian detik Rika dibuat terlongo mendengar penuturannya itu. Kamu bilang apa tadi? Dokter dan bidan Pani izin cuti semua. Lah kalau gitu siapa yang mau bantuin saya menangani para pasien? Perawat wanita bernama Salsa itu tersenyum. Tentu saja para perawat lain, bidan. Dan juga bidan tak perlu cemas. Selama masa cuti mereka, bidan hanya akan membantu pasien yang melahirkan normal saja. Gila. Lutut Rika memijat pelipis yang terasa pening. Nah, sekarang mari kita mulai pemeriksaannya ke ruangan pasien, bidan. Kalau gini aku bisa lembur dong. Ya, begitulah bidan. Saya juga sangat bersedih karena harus menghabiskan waktu seharian di rumah sakit ini. Saya tidak bertanya tuh. Bidan, jangan gitu dong. Aku harus ngabarin Kapras nih untuk tidak menjemputku. Rika mendengus sebal dan beranjak berdiri melangkah menuju pintu keluar ruangan tersebut, dibuntuti oleh wanita berseragam medis yang sebagai perawat itu. Sementara di sisi lain, di kafe Macan Betina, Kak Rey, ayo dong anterin Sila ke kampus. Rajuk manja gadis cantik itu pada lelaki yang tampak sibuk dengan ponselnya berkirim pesan. Emang pak supirmu kemana Lala? Tak acuh Rehan dengan perhatian tak teralihkan dari layar ponsel. Ih, aku maunya dianterin Kak Rey. Ayo. Rengekannya menggoyang-goyangkan lengan lelaki itu. Duh Lala, apa bedanya sih dianterin sama pak supirmu? Gue sibuk Lala. Asila melepaskan pegangan di lengan itu dan melipat lengan di depan memasang wajah cemberut. Sibuk. Terus aja tiap kali aku minta ditemenin bakalan jawabnya sibuk. Kalau aja Karika yang minta pasti langsung mau. Lah, kenapa bawa-bawa si emak? Sahutan Rehan masih asik berkirim pesan, tanpa mempedulikan raut muka gadis itu yang sudah menggelap seakan menangis. Emang nyatanya gitu kan? Sekarang juga Kak Rey sedang chatan sama Kak Rika kan? Makanya bilang sibuk. Hah? Kali ini Rehan menoleh menatap dengan alis berkerut. Gue lagi chatan bahas kerjaan sama klien. Jangan asal bicara soal Rika. Tuh kan? Kalau sudah ngomongin soal Kak Rika aja Kak Rey langsung mau ngeliat Sila. Kak Rey berubah. Tangisan Asila pecah dan beranjak berdiri. Aku benci sama Kak Rika. Dia berbalik pergi meninggalkan ruangan kerja tersebut, membuat si Rehan hanya bisa menatap bengong kepergian gadis itu dan menghembuskan napas pelan. Palingan kalau sudah baikan datang lagi. Dengan tak acuh dia kembali memainkan ponsel membalas pesan. Sedangkan Asila yang sudah berjalan di koridor, dia menengok ke belakang berharap dikejar. Air mata yang tadinya hanya bohongan belaka kini berubah menjadi air mata asli. Yang keluar merembes dari sudut matanya berasal dari perasaannya yang tergores berdenyut nyeri. Biasanya dia akan mengejarku untuk menenangkan. Tapi sekarang, ini semua gara-gara Kak Rika. Kenapa dia harus datang dalam kehidupan kita? Di saat hubunganku dengan Kak Rey sangat dekat. Aku benci ini.